masih diberikan kesempatan dalam keadaan yang insya Allah yang terbaik pilihan Allah untuk kita saat ini. Kita dalam keadaan hidup, sehat walafiat, masing-masing sudah menjalani umurnya sesuai dengan kapasitas yang diberikan. Dan insya Allah Bapak Ibu sahabat Jinten yang dalam keadaan sehat walafiat bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan yang terbaik untuk menikmati kesehatan ini. Mudah-mudahan kesehatan ini menjadi syariat, menjadi pangkal penyebab bagi diri kita untuk tetap terus istiqomah, berbahagia, berjamaah membaca Al-Quran, menghambakan diri kepada Allah, meniatkan diri untuk membaca firman-firman Allah dengan sepenuh kemampuan dan kompetensi kita, serta kita berusaha untuk mampu mencoba mengamalkannya setelah kita memahaminya, dan tentunya kita mencoba untuk menikmati setiap apapun yang menjadi ajaran dari Al-Quran, dan kita berusaha untuk mengamalkan sampai menikmatinya sebaik-baiknya, serta pada saatnya kita juga ingin menyebarluaskannya, mendakwahkannya, menyampaikannya kepada orang lain dengan cara kita masing-masing. Ada yang mendakwakan dengan cara menyampaikan dengan lisannya, ada yang dengan cara keilmuannya, menuliskannya, ataupun mungkin merekam kemudian menyebarluaskannya. Ada juga yang dengan cara merekam apa yang sudah didapatnya, kemudian menyebarluaskannya kepada yang lain. Ada yang dengan cara diam-diam mewakafkan kitab suci Al-Quran, membelinya, kemudian menyebarkannya kepada orang lain, baik secara bersama-sama ataupun secara individu-individu. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk barisan orang-orang yang disebut oleh Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang berusaha terus-menerus belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja yang mengamalkan Al-Quran adalah yang masih diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan umur kita dipanjangkan dan amal kita disolehkan. Khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Kalimat ini pendek tapi maknanya sungguh sangat luar biasa. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan soleh amalnya. Mudah-mudahan kita dalam umur yang sudah dilalui ini dan juga sisa umur yang akan kita hadapi sebelum kematian kita diberikan kesolehan amal dan juga diberikan kesempatan untuk terus bercinta, berdekat-dekat, bertakarrub kepada Allah dengan memanfaatkan petunjuknya dari Al-Quran dan juga bermutabaah, berittiba kepada Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hal yang sekecil apapun yang sudah kita ilmui, yang sudah kita pahami, kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Jangan nunggu pintar, jangan nunggu banyak hafalan, jangan nunggu banyak yang sudah kita koleksi, tapi amalkan dari yang apa yang sudah ada pada diri kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Rasul juga menyampaikan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Paling banyak manfaatnya artinya sekecil mungkin mengurangi terjadinya menyusahkan orang lain. Ya, memberikan manfaat artinya memberikan kesenangan kepada orang lain, bersilaturahmi dengan sesama sehingga pada saatnya kita bisa melapangkan dada orang lain, memberikan kemudahan kepada orang lain baik secara ilmu ataupun secara pengetahuan ataupun secara kemampuan tenaga ataupun finansial ataupun secara keilmuan dan daya pikir, termasuk di dalamnya untuk tidak segan-segan, tidak bosan-bosan mengajak orang lain untuk berbuat amal, berbuat baik. Alhamdulillah Bapak Ibu yang sudah mewakafkan, yang sudah menitipkan wakafnya berupa kitab-kitab suci Al-Quran. Ini sudah ada kiriman, baru saja kiriman ada 20 mushaf Al-Quran. Nah ini insya Allah akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya
Bagi yang membutuhkan silakan untuk uh, japri ya, hubungan secara pribadi ke saya untuk dikirimkan Al-Quran yang insya Allah kita akan menghimbau juga mengajak kepada orang lain untuk bersama-sama mewakafkan Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah, betapa orang sekarang menginginkan ibadah yang mudah tetapi panjang amalan alirannya. Salah satunya adalah ketika kita mendapatkan kesempatan memperoleh keleluasaan harta. Selanjutnya kita adalah mewakafkan atau mensedekahkan berupa sedekah jariah. Yang pertama yang kita kampanyekan adalah bersedekah jariah mewakafkan Al-Quran. Betapa banyak ya, di antara kita kaum muslimin muslimah yang belum punya Al-Quran. Ya, betapa banyak juga yang belum bisa baca Al-Quran. Betapa banyak juga yang belum paham Al-Quran. Betapa banyak juga yang belum mengamalkan Al-Quran. Betapa banyak juga yang belum menikmati Al-Quran. Dan betapa banyak juga yang belum berkiprah dalam mendakwahkan, mensyiarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit yang mampu membaca, mampu mengamalkan, mampu memahami dengan benar, mampu kemudian juga untuk mengamalkan sampai dengan menikmatinya dan kemudian menyebarluaskan, menyampaikan, mendakwahkan kepada orang lain dengan cara masing-masing. Kalau yang berkeluarga kepada istrinya, kepada anaknya, kepada cucunya, kalau yang sudah punya komunitas dengan komunitasnya, kalau yang sudah punya kelas dengan kelas-kelasnya, kalau yang sudah punya organisasi ataupun berupa ormas dengan ormasnya, tentunya kadar dan kapasitasnya masing-masing. Kalau punya kuasa, tentunya dengan kuasanya menyebarluaskan Al-Quran. Insya Allah. Kampanye yang kedua dalam mewakafkan adalah mewakafkan sarana prasarana untuk belajar mengajar Al-Quran, baik berupa gedung ataupun berupa sarana belajar, berupa saung-saung, berupa tempat-tempat yang nyaman untuk belajar Al-Quran, ataupun berupa media, baik berupa rekaman-rekaman, sound system, ataupun berupa tape recorder, ataupun berupa tayangan-tayangan digital. Mudah-mudahan menjadi bagian dari solusi kita untuk mencerdaskan bangsa ini dari memahami Al-Quran dengan menyediakan sarana dan prasarananya. Tentu saja bagi kalangan yang sudah memiliki potensi berupa jabatan atau organisasi bisa memanfaatkan sebaik-baiknya untuk menjadikannya kesempatan menjadi lebih terbuka, lebih banyak lagi sarana-sarana belajar mengajar Al-Quran. Kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya menyampaikan bahwa ada di muka bumi ini taman-taman surga. Ya, di muka bumi ini ada taman-taman surga yang paling populer yang selalu disebut dengan Raudhah atau Raudhatul Jannah, yaitu taman surga yang dihamparkan di muka bumi berupa tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah, yaitu antara mihrab, antara mimbar, antara tempat Rasulullah SAW berkhutbah sampai dengan tempat Rasulullah SAW tinggal, yaitu kamar Rasulullah yang sekarang jadi tempat dimakamkannya Rasulullah. Disitulah yang orang sekarang berebut sampai berupa tiket atau tasyrih untuk bisa memasuki Raudhah, bahkan rela berhujan-hujan, berpanas-panas, bahkan berbaris berderet untuk mendapatkan kesempatan memasuki Raudhatul Jannah, memasuki taman-taman surga. Dan itu tempatnya di Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah. Sementara Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada kita, di dunia ini taman surga itu banyak, dan yang disebut taman surga adalah ada yang disebut dengan dua, yaitu yang pertama majelis zikir, yang disebutkan kalimat-kalimat thayyibah, disebut nama-nama Allah, dipakai untuk mengingat Allah, dan yang kedua adalah majelis ilmu, yaitu tempat disampaikan ilmu-ilmu
dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu dari Allah adalah sumbernya Al-Qur'an. Dan tentu saja kita memahami bahwa majelis-majelis zikir dan majelis ilmu bisa kita kreasikan di tempat kita masing-masing dengan cara membuat taman-taman belajar Al-Quran, taman-taman untuk orang berzikir, taman-taman untuk orang mengingat Allah. Caranya tentunya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Di sebuah negara bisa jadi ada khusus taman Al-Quran. Di sebuah provinsi bisa jadi ada khusus membuat alun-alun khusus tempat belajar mengajar Al-Quran, ya. Bukan tidak mungkin kalau pemimpinnya soleh-solehah, ya, bukan hanya taman untuk teecreg, ya, bukan hanya taman untuk bobogohan, ya, untuk pacaran, tapi taman-taman Al-Quran di setiap uh, kabupaten ataupun kota dimungkinkan untuk membuat taman-taman belajar Al-Quran yang memungkinkan orang untuk belajar dengan rileks, santai, ada gurunya, ada yang memandunya, ada yang membimbingnya, sambil dengan kondisi masing-masing hobinya, baik yang berupa anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, emak-emak, nek-nek, kakek-kakek, uyut-uyut. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan seperti di kota-kota yang menjadi bagian dari sumber keilmuan, termasuk di Makkah, Madinah. Membaca Al-Quran itu bisa di mana saja. Bahkan di emper toko membaca Al-Quran. Sedang jaga toko membaca Al-Quran. Sedang nyapu membaca Al-Quran. Ya, tentu saja dimanapun boleh. Kecuali sedang ya jangan sampai membaca Al-Quran di dalam kamar mandi. Tapi kalau di luar kamar mandi nggak apa-apa. Bapak Ibu, kalau yang sudah pernah ke Mekah, ya, itu yang namanya di WC itu, asal tidak di dalam WC-nya, tentunya karena WC-nya di sana bersih, orang pada sholat dan orang juga pada membaca Al-Quran. Jarane di dinding WC-nya. Bahkan kalau ketika sholat Jumat, apalagi ketika hari-hari besar, tidak sedikit yang seluruh tempat sampai tempat yang namanya tempat-tempat wudhu dan tempat toilet itu penuh dengan orang yang melaksanakan sholat saking banyaknya, ya. Ya, tapi di kita janganlah, ya, namanya masjid juga masih kosong, tempat yang lain masih kosong, ya. Demikian, mudah-mudahan tingkat kecamatan ada taman-taman belajar Al-Quran, tingkat desa, tingkat kelurahan, tingkat RW, bawahan tingkat RT, bahkan tingkat rumah tangga ada khusus ruangan di masing-masing rumah untuk belajar Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu tidak lepas dari kehidupan. Al-Quran itu benar-benar menjadi jantungnya kehidupan kita. Siapa yang dekat-dekat dengan Al-Quran dan dia hidup dengan Al-Quran, maka Allah janjikan hudan linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia. Artinya orang yang dekat dengan Al-Quran pasti selalu akan mendapat petunjuk. Tidak akan sulit hidupnya. Jadi kalau yang sekarang banyak masalah, banyak problem, ya, banyak problem, banyak soal, itu artinya jauh dari gitu ya Bu, ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itulah janji Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian selain dengan menyediakan fasilitas belajar mengajar, apalagi yang bisa lakukan untuk berwakaf? Ya, jadi yang pertama tadi berbagi mushaf Al-Qur'an, yang kedua adalah mencoba untuk menyediakan taman-taman bacaan Al-Qur'an, tempat zikir dan tempat belajar. Kemudian berikutnya adalah kita berbagi kenikmatan dengan cara menyediakan sarana berupa air wudhunya, air bersihnya, termasuk air minumnya. Sehingga orang yang sedang belajar untuk baca Al-Quran tidak kesulitan untuk mendapatkan air ketika dia membutuhkan. Ketika wudhunya batal, dia dimudahkan. Ya, Alhamdulillah. Termasuk ibu-ibu di sini yang suka menyediakan air minum untuk bersama-sama kita minum. Termasuk di dalamnya. Jangan bermimpi kalau seandainya wakaf itu adalah harus sumur bor, harus sumur submersible. Tidak. Wakaf itu bisa hanya dengan segelas air, bahkan seteguk air. Ya. Contoh kalau orang yang pulang dari haji atau umroh, yang dibagikannya itu kan air jam-jam hanya segelas kecil. Ya.
Padahal di sana kalau mau nawu sendiri mandi pakai air jam-jam juga boleh. Ya, Bismillah. Dan tentunya kenikmatannya akan mengalir kepada dirinya dan kepada orang-orang yang mewakafkannya. Lagi orang itu akan memanfaatkan air minum atau air untuk disediakan bagi kebersamaan, dipakai untuk beribadah. Berikutnya apalagi yang bisa kita lakukan dalam berwakaf, yaitu dengan menanam pohon dalam rangka meniatkan untuk menyuburkan bumi. Pohon apapun ya bisa di pohon apapun bisa ditanam. Ya, jadi jangan sampai menyepelekan orang yang bertani, orang yang bercocok tanam, orang yang nanam di pot. Itu adalah dalam rangka memakmurkan bumi dan itu adalah wakaf. Siapa tahu di antara salah satu butir dari yang kita tanam itu mungkin umpamanya kita menanam cabai rawit yang kecil, kemudian pada saatnya ada orang membutuhkan sehingga kita bisa berikan kepada orang lain. Nah, pedasnya itu menjadi wakaf tentunya. Tentunya yang ikhlas. Apalagi kalau berkilo-kilo. Apalagi kalau yang sekarang sering dikeluhkan, cengek mahal. Nu mahal mah nu tara melak cengek, ke nu melak cengek mate mahal. Tinggal petik di buruan. Tinggal petik kalau yang punya loteng di lotengnya, di atap rumahnya. Bagi yang males pasti susah neangan cengek hiji oge ya. Tapi bagi yang rajin gak ada masalah, mau cengek, mau tomat, mau lagi buncis, mau iris, mau lobak, mau apapun. Kenapa? Dimungkinkan untuk menanam, dimungkinkan untuk menikmatinya. Ya, jadi yuk sahabat-sahabat dinten sekalian kita bersama-sama menambahkan amal kita, kebaikan kita dengan berwakaf. Mushaf Al-Quran, berwakaf sarana ibadah termasuk di dalamnya masjid, madrasah, kemudian berwakaf sarana-sarana untuk bersuci, di dalamnya termasuk juga membuat sumur, menyediakan tersiar air, kemudian menyediakan air minum di setiap kesempatan. Kemudian yang keempatnya adalah kita berwakaf dengan cara bercocok tanam. Di tanah siapa? Tentunya kalau yang punya tanah sendiri, di tanah sendiri. Kalau yang nggak punya, minta izin kepada yang punya lahan kosong. Ditanamin. Pasti suka tuh yang punya lahan kosong. Di muka bumi ini sekarang lebih banyak lahan yang tidak tergarap dibanding yang tergarap. Ya, kalau tidak percaya silakan aja Bapak Ibu keluar rumah, keluar dari kota, maka banyak sekali yang tidak tergarap. Rumput di mana-mana tidak terurus. Bahkan ada yang menjadi leuweung ganggong tidak keruan, ya tidak terurus. Padahal pasti ada yang punya, ya begitu. Mudah-mudahan kita termasuk yang mampu memanfaatkan. Alhamdulillah pagi hari ini dari Bogor Tajur ada Kang Agus Japar Sidik bersama keluarga, dan Sumedang ada Teri Yuliati bersama keluarga, dari Cipamokolan halaman Masjid Al Jabar ada Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga, dari Cirebon ada Teh Irin bersama keluarga, dari Radio Kilait FM Kang Indra Gunadi bersama keluarga, dan dari Cirebon juga ada Ibu Hilda bersama keluarga dari Kanoman ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, dan tentunya kita berharap kebaikan ini bukan hanya untuk kita tetapi untuk anak cucu dan tentunya untuk keturunan kita. Yuk, hari ini kita lanjutkan belajar membaca Al-Quran surat Yusuf mulai ayat ke-77. Surat Yusuf mulai ayat ke-77. Kita akan baca hari ini berapa ayat ya? Kita akan baca 3 ayat. Surat Yusuf mulai ayat ke-77 sampai ayat ke-79. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surat Yunus mulai ayat 7, surat Yusuf ya, surat Yusuf mulai ayat ke-77. Qalu iya
يسرق فقد سرق أخ له من قبل فسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نعبد إلا من وجدنا متاعنا قال معاذ الله أن نعود إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون صدق الله العظيم Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan 3 ayat dari surat Yusuf ayat 77, 78 dan 79 yang baiknya bacaan kita, yang benarnya bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Dan yang salahnya tentunya kita bermohon diampuni dan kita diberikan kesempatan untuk selalu berterus-terusan ya secara kontinu, secara keyeng membaca Al-Qur'an. Bapak Ibu, sahabat jinten sekalian, 3 ayat yang kita baca kadang ada yang menyebutkan gini, wow, kok cuma 3 ayat sedikit sekali. Nah, balikkan kepada diri kita pertanyaan itu. Apakah ayat yang sudah kita baca tadi itu hafal? Pasti jawabannya mesem-mesem ya. Kadang ada orang yang suka menganggap enteng. Masa cuma 3 ayat sehari? Nah,
Padahal yang 3 ayat itu insya Allah baru selesai ayat yang dibaca, begitu ke ayat berikutnya ayat yang dibaca tadi sudah lupa, padahal baru saja dibaca. Itulah kelemahan kita ya, yang harus kita akui. Betapa kita membaca Al-Quran ini cepatnya, cepat bacanya tapi cepat lupanya. Insya Allah yang hadir di sini kalau dites satu-satu, coba baca yang tadi, tutup Al-Qurannya, 3 ayat dari surat Yusuf 77, 78, dan 79. Kalau ada yang hafal, saya beri Rp1.000.000. Ya, silakan direkam, kirimkan ke saya. Rp1.000.000 bagi yang hafal di luar kepala 3 ayat dari surat Yusuf yang tadi dibaca. Ya, alhamdulillah, insya Allah duit saya selamat 1 juta ya. Karena apa? Ya, kita tahu bahwa betapa kita itu meremehkan Al-Quran. Apakah mau hafal? Enggak, makanya saya terus-terusan membacanya dan membacanya memakai Al-Quran. Karena bisa jadi ada yang keliru kalau tidak pakai apa namanya mushaf. Ya, begitu. Baik Bapak Ibu, yuk kita akui bahwa kita ini sangat lemah dalam hal memahami Al-Quran, dalam hal membaca Al-Quran. Tapi jarang yang ngaku, itu yang masalahnya Bu ya. Siga nu heueuh ai kaluar mah gantas belajar Al-Quran, terus tadarus hatam 10 kali dina Ramadan. Tapi ditanya seayat we ayat Al-Quran surat Yusuf 77 teu apal ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mari kita lihat apa terjemah dan tafsir dari Ibnu Katsir untuk ayat 77, 78, 79 dari surat Yusuf. Mereka berkata, mereka itu maksudnya 10 saudara dari Nabi Yusuf. Jika ia mencuri, maksudnya yang dimaksud yang difitnah mencuri ini adalah Bunyamin, karena kedapatan di dalam karungnya Bunyamin ada nampan atau ada peralatan makan yang tadi disiapkan untuk makan-makan anak-anak Nabi Yakub selain Nabi Yusuf. Di anak Nabi Yakub ada 12, semuanya makan. Yang 10 makannya di tempat rame-rame, yang 1 makannya diajak sendirian, yaitu Bunyamin bersama Yusuf. Jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum ini. Jadi sangeunahna yang 10 saudara Nabi Yusuf ini ya, terutama Yahuda, bahwa kalau Bunyamin mencuri, dulu juga saudaranya pernah mencuri. Yang dimaksud saudara Bunyamin itu adalah Yusuf. Kira-kira Bapak Ibu jengkel nggak dengarnya? Dulu juga saudaranya Bunyamin ini adalah pencuri. Padahal yang disebut pencuri ada di depannya. Dan ingat Bapak Ibu, Nabi Yusuf ini pernah disengaja oleh bibinya supaya dituduh mencuri dan dihukum. Agar apa? Agar bibinya ini menjadi orang tua asuh bagi Yusuf. Karena apa? Dengan dihukum maka Yusuf tidak boleh kemana-mana dan harus dipingit, harus dipenjara, dan dipenjaranya itu oleh bibinya ya waktu itu. Yang dituduhkan dicurinya adalah apa? Yaitu kembennya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu punya kemben yang bagus, diwariskan kepada Nabi Ishak, diwariskan kepada Nabi Yakub, dan ketika berada dalam rumah Nabi Yakub, kemudian hilang. Dan ternyata yang menghilangkannya itu adalah bibinya Nabi Yusuf, yaitu masih saudaranya Nabi Yakub, kemudian dipakaikan kepada Nabi Yusuf supaya dianggap mencuri. Dan ketika dianggap mencuri, maka Nabi Yusuf ditawan atau ditahan. Dan ditahannya oleh si bibinya biar di tempat aku saja. Padahal itu sengaja ya supaya Nabi Yusuf dipelihara oleh bibinya. Jadi rebutan Bapak Ibu ingin memelihara Nabi Yusuf kecil. Ya. Maka Nabi Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Bayangkan, di depan orangnya dituduhkan mencuri, bahwa dulu saudaranya Bunyamin namanya Yusuf pencuri juga. Padahal yang namanya Yusuf ada di depan dia. Kebayang nggak Pak Dede? Ngambek nggak kalau dia? Terus jadi pengemis 10 saudaranya Nabi Yusuf ini ya. Kemudian seenaknya menuduh Nabi Yusuf yang menjamu. Ya. Kemudian
Nabi Yusuf berkata dalam hatinya, kamu lebih buruk kedudukannya, sifat-sifatmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu terangkan itu. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Hati-hati nih kalau menuduh orang, siapa tahu yang dituduh justru di depan kita. Ya, kalaupun bukan di depan kita, kita tidak boleh main tuduh kalau tidak punya bukti yang jelas. Kita ke ayat 78-nya. Kemudian mereka juga berkata, wahai Al-Aziz, wah, kan Nabi Yusuf nyebutnya Al-Aziz. Hei paduka mencek orang namanya, wahai baginda, wahai pangeran di orang ya. Nah, Al-Aziz itu adalah penguasa. Wahai Al-Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya. Lantaran itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai pengganti. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketika Nabi Yusuf memerintahkan bahwa yang mencuri harus ditahan, maka yang 10 orang ini mereka mengemis kepada Nabi Yusuf dengan menyebut wahai pangeran, wahai Al-Aziz, wahai Kangjeng Raja, mencekli orang ya, begitu. Maka gantilah dari yang 10 ini siapa aja ambil, jangan Bunyamin yang ditahan. Kenapa? Mereka alasannya karena Bunyamin itu tidak harus dibawa balik lagi oleh Nabi Yakub, dipesankan kepada 10 saudaranya ini. Tapi apa yang terjadi? Nabi Yusuf tetap kekeh, tetap yang harus menanggung adalah yang bertanggung jawab yang mencurinya. Jadi Bunyamin tidak dilepaskan. Ya. Alhamdulillah. Kemudian berkata Nabi Yusuf, aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seorang, kecuali orang yang kami temukan harta benda kami padanya. Jadi tidak boleh ada main ganti-ganti, ya, jadi tanon ganti nggak boleh. Yang bertanggung jawab adalah yang dia harus melakukan dan harus ditahan. Ya. Jika kami berbuat demikian, maka benar-benarlah kami orang-orang yang zalim. Jadi ditolak permohonan 10 saudara Yusuf untuk menggantikan Bunyamin yang ditahan. Jangan sampai Bunyamin yang ditahan, tapi ditahan oleh salah seorang dari 10 saudaranya itu. Demikian ya 3 ayat yang kita baca hari ini tentang betapa hikmah yang disampaikan oleh Nabi Yusuf. Kalau seandainya hukum sudah berlaku, maka jangan dibulak belok. Ya, di negeri kita udah biasa. Yang salahnya si ini, yang bikin pagarnya 30 km ini si ini, yang dihukumnya cuma si Kohon, ya, kepala desanya. Padahal pasti ada otak-otaknya di atas, tapi karena ya biasa, ya itulah di negeri kita. Nah, belajar dari kisah Nabi Yusuf bahwa yang dihukum harus yang bertanggung jawab, tidak boleh digantikan. Dan ini adalah skenario yang sudah diatur sengaja supaya nanti Nabi Yakub bersama istrinya dan bersama ketiga istrinya Nabi Yakub kemudian dibawa ke Mesir. Ya, sementara ini yang datang ke Mesir hanya anak-anaknya yang 10 ditambah 11 dengan Bunyamin. Dan anak Nabi Yakub itu ada 12. Yusuf, Bunyamin, dan 10 yang mengemis-kemis untuk bisa membebaskan Bunyamin supaya tidak ditahan. Itulah kisah indah dari Nabi Yusuf yang sudah menjadi bangsawan, sudah menjadi pejabat di negeri Mesir yang dulunya dibuang oleh yang 10. Jadi yang 10 ini belum tahu nih bahwa yang namanya raja di depannya itu adalah Nabi Yusuf. Waktu itu Nabi Yusuf namanya bukan Yusuf, tetapi diubah menjadi Yuzarsib. Ya. Oleh siapa ngubahnya? Oleh Julaiha. Ya. Siapa Julaiha? Dialah yang mengurus atau yang ngukut Nabi Yusuf sejak kecil. Kemana di dalam cerita ini sekarang Julaiha? Dia sekarang sedang merana karena oleh suaminya diusir dan dia dalam keadaan yang seolah-olah mendekati gila. Tetapi dia tahu bahwa Yusuf sudah menjadi pejabat. Nanti di kisah akhirnya Julaiha akan menampakkan diri dan kemudian Yusuf akan menikahi Julaiha atas perintah Allah. Tapi setelah Nabi Yusuf punya istri dan punya anak, baru menikahi
Julaiho. Begitu Bapak Ibu ya. Ya, jadi mari kita sama-sama nikmati kisah indah dari Al-Quran tentang Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya dan kaum Bani Israel ya di bawah apa namanya keturunannya Nabi Yakub alaihi salam. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis dan insya Allah apa yang sudah kita baca hari ini mudah-mudahan bermanfaat menjadi ilmu dan pada saatnya akan memberikan kepada kita kekuatan iman, tambahan ilmu dan tambahan amal serta kenikmatan dalam berdekat-dekat dengan Al-Quran. Insya Allah. Sekali lagi yang ingin berwakaf, baik berwakaf mushaf Al-Quran, berwakaf lahan ataupun berwakaf material, bangunan dan sebagainya untuk membangun sarana-sarana dari saung tahfidz Al-Quran dan termasuk juga wakaf untuk sumur bor ataupun berupa dispenser ataupun berupa pemanas air dan sebagainya, termos boleh, termasuk juga berwakaf untuk tumbuh-tumbuhan. Alhamdulillah Kang Agus Jafar Sidik ini rajin sekali ya berwakaf tumbuh-tumbuhan. Mudah-mudahan menjadi syariat bagi kita untuk bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan berwakaf memakmurkan bumi melalui bercocok tanam insya Allah. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Sebelumnya kita baca surat-surat pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun narallati u'iddat lil kafirin wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم